Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 3, nah untuk pembelajaran kali ini di pembelajaran DMI ya, sekarang hari Jumat. Mungkin video ini uh, udah terupload di grup jam pagi, jadi selamat pagi semua. Jangan lupa sarapan ya. Sebelum belajar, jangan lupa pada sarapan. Kalau udah sarapan boleh ditonton video ini gitu, biar belajarnya lebih semangat lagi ya gitu. Nah, untuk hari ini sesuai dengan materi yang kemarin itu kan materinya tentang dasar ya, dimulai dari praproduksi sampai ke produksi membuat sebuah aplikasi, baik itu web atau Android, itu kayak gimana gitu ya. Nah, itu gambaran umumnya gitu. Nah, sekarang kita mau belajar yang namanya coding atau belajar ngetik coding, bahasa pemrograman gitu ya. Nah, untuk belajar pemrograman web, kita belajarnya sesuai dengan yang dikasih tahu di grup ya. Itu ada 5 bahasa pemrograman minimal ya. Tuh. Kalau kalian dulu belajar sama Bu Emi tentang C ya atau C++, mungkin itu ada gambarannya gitu. Nah, sekarang kita bikin aplikasi berbasis web pakai 5 bahasa itu. Kalau kalian yang penasaran bikin aplikasi berbasis Android gitu ya, bikin gimana cara bikin gamenya atau bikin aplikasinya, kalian buka aja Code Talk ID. Nanti di situ ada tutorial-tutorial udah dibuat. Beberapa sih ya dasarnya, tapi nanti kalian bisa mengembangkan gitu. Nanti videonya bakal upload terus. Nah, sekarang untuk hari sekarang kita belajar dasar dari pembuatan web. Nah, di materi yang kemarin disampaikan, kalian harus tahu dulu nih. Di materi 5 ya, di materi 5 ini, kalau di materi 4 itu kan tentang pra-produksi ya. Nah, di materi 5 ini kan ngejelasin tentang komponen website atau komponen dari mobile application. Nah, biasanya yang namanya aplikasi website atau aplikasi HP pun gitu ya, itu ada bagian-bagian tertentu yang harus kalian tahu nih dan fungsinya untuk apa gitu. Kalau di landscape itu kan monitor itu landscape ya, di monitor itu tampilannya landscape. Tuh, jadi kalau kita bisa lihat nih di belakang ini ya, kalian bisa lihat ada beberapa bagian yang harus kalian tahu. Ada yang namanya header, ada yang namanya menu, terus ada yang namanya sidebar ini ya, ada left sama right ini disebutnya sidebar. Sidebar ya, sidebar itu bar yang ada di pinggir gitu. Nah, biasanya konten itu selalu ada di tengah. Nah, terus yang paling terakhir biasanya di sini ada yang namanya footer ya. Biasanya kalau footer isinya itu selalu copyright gitu kan ya, atau hak cipta biasanya. Tuh. Nah, ini kalian harus tahu nih, biasanya kalau di header ya, header itu selalu menampilkan informasi yang sangat penting dan biasanya didesain dengan animasi yang menarik perhatian. Kalian pernah ya nggak, kalau buka website itu selalu ada gambar gede ngejeblak gitu ya. Nah, itu contoh header ya, biasanya menginformasikan informasi-informasi yang penting kayak gitu. Nah, terus ada navigasi. Nah, kalau navigasi ini berupa menu-menu gitu ya, menu-menu. Kalau kita lihat website kita aja ya, smkbna.sch.id. Nih, kalau kita lihat di website sekolah kita sambil nunggu ya. Nah, selain header sama menu, nanti menu itu atau navigasi ya, navigasi, nama lain dari menu ini, isinya itu berupa link ya, atau apa ya, berupa button yang kalau kita klik menuju ke halaman mana gitu kan ya. Tuh, itu disebutnya navigasi gitu. Aduh, ini kenapa nih? smkbna.sch.id. Oke. Nah, kita ke bawah lagi. Ini mah mas. Nah, ini contoh-contohnya, kalian bisa baca-baca lagi gitu ya. Supaya nggak terlalu lama, materi ini kan udah ada di grup, kalian tinggal baca lagi. Nah, kita mulai ke ngodingnya aja ya gitu. Ini sambil nunggu ya, sambil nunggu nggak apa-apa. Nah, aplikasi yang bisa kalian pakai ya, nanti aplikasi yang bisa kalian pakai kalau kalian pakai laptop, kalian bisa pakai Visual Studio Code ini nih, nama aplikasinya. Tampilannya kayak gini gitu. Atau kalau kalian nggak mau ribet pakai aplikasi luar gitu ya, kalau yang pakai Windows kalian bisa pakai Notepad. Ya, Notepad kan tahu ya, Notepad tinggal ke start langsung cari yang namanya Notepad. Nah, ini kalian bisa bikin web pakai Notepad gitu. Cuman kalau pakai Notepad itu mungkin nggak ada fitur yang semenarik aplikasi yang seperti ini gitu. Ada Atom, ada Sublime ya, kalian bisa pakai itu bebas. Nah, cuman recommended pakai Visual Studio Code kalau di laptop gitu. Jadi bebas kalian mau pakai apa aja. Karena Visual Studio Code ini fiturnya banyak banget. Nanti kalian bisa
bisa lihat ya fitur-fiturnya gitu. Nah kalau yang nggak punya laptop gimana, di HP bisa ya, di HP bisa, cuman pakai apa ya, kurang tahu ya. Di HP ada aplikasi editor buat pembuatan web, tapi nggak tahu, kalian bisa cari, bisa download juga di App Store gratis, itu ada yang gratis juga. Linknya ada di grup ya, di grup udah di share juga gitu, kalian tinggal cari aja. Nah kalau untuk bikin web ya, pertama kalian biasanya setiap aplikasi itu selalu menawarkan new file ya. Ini ada new file, ada open folder kayak gitu. Nah bahasa pemrograman yang kita pelajarin itu kan ada banyak ya, ada HTML, ada PHP, ada CSS, ada JavaScript, satu lagi apa ya lupa. Nah kita belajar satu-satu dulu nih, belajar HTML gitu. Ini udah kebuka belum ya webnya? Oh masih loading, gak apa-apa. Nah kalau kalian penasaran nih gimana sih web itu bisa tampil gitu ya, nah kayak gini nih caranya. Kalian kalau udah punya aplikasi, kalian create new file di sini, new file ya, langsung tulis nama, misalkan namanya nih, kalau untuk bikin website itu harus nama khusus. Biasanya kan kalau halaman pertama yang tampil itu disebutnya beranda atau home gitu. Kalian boleh menamakannya home.html, atau yang sering dipakai itu index ya, index.html. Ingat ya, karena kita belajar HTML dulu, berarti kita harus nulis ekstensinya atau apa ya, nama filenya itu HTML. Nah caranya kayak gini, index.html. Kalau udah di enter, mana ya, oke nggak ada, coba balik lagi ya, new file. Oh ini new file. Nah ini belum di save, berarti tadi gagal ya. Ini untitled 3, di save aja, di save. Nah langsung kita simpan di bikin folder ya. Nanti kalau kalian belajar nyobainnya, kalian bikin folder khusus, terus bikin folder baru namanya pertemuan 1 ya. Ini kita pertemuan ke 1 pas ngodingnya. Di enter, enter lagi, masuk di dalam. Nah untuk nama filenya baru di sini index, ekstensinya harus HTML. Cari HTML di mana nih, HTML. Nah ini HTML. Nah jadi nanti ada ekstensinya index.html. Kalau udah di save, nah nanti kalau udah di save, nah ini HTML-nya berubah jadi kayak gini. Tapi masih kosong ya, di sini masih kosong. Kalau kita lihat ke folder belajar DMI pertemuan 1. Nah ini file HTML-nya nih, ada ya, ini file HTML-nya, dan masih kosong. Ini bisa kita buka nih di browser. Misalkan kalian di laptop kalian itu browsernya ada ini nih apa, Google Chrome ya, Google Chrome. Kalian bisa buka, tinggal bukanya itu tinggal klik kanan, langsung open with, langsung Google Chrome, atau apa ya, browser bawaan yang ada di PC kalian gitu ya, Google Chrome. Nah ini webnya masih kosong ya, masih kosong. Karena apa? Karena di dalamnya ini masih kosong gitu. Jadi jangan kaget. Nah baru nih kita ngoding buat menentukan atau mengisi konten yang ada di web ini gitu. Contohnya ini nih kayak web sekolah kita ya. Nah ini ada yang namanya menu nih, di atas ini namanya menu gitu ya, ini menu. Terus di bawahnya ini ada apa ya, disebutnya header yang besar ini. Nah biasanya header itu menampung informasi-informasi yang sekiranya penting gitu ya kalau di website gitu. Langsung di bawahnya, nah ini yang atas juga, ini termasuk menu ya. Ini termasuk menu navigasi. Nah terus ke bawahnya, nah yang kayak gini-gini gitu ya, ini disebutnya konten atau isi gitu. Ke bawahnya, nah biasanya di bawahnya ada copyright kayak gini. Nah ini komplek ya. Nah kalau ini masih kosong karena codingnya masih sedikit. Kita mulai deh ya, kita mulai buka ke indeks HTML lagi. Nah di HTML itu ada aturan untuk menuliskan coding ya. Codingnya kayak gini, perbesar dulu ya. Nah kayak gini. Oke. Nah di HTML itu ada istilahnya namanya tag gitu ya. Kita bikin komen dulu deh. Ada yang namanya tag. Tag itu apa? Tag itu adalah penanda ya, penanda. Soalnya gini, kalau kita buka web kayak gini ya, web sekolah, kan banyak bagian nih, ada ini menu, ada header gitu, terus ini ada logo dan lain sebagainya. Ini tuh diatur
ya diatur sedemikian rupa sama HTML agar urutannya itu bisa dikelompokkan nanti. Nah, jadi yang namanya tag ini kalau di Instagram kan untuk menandakan sesuatu itu pakai tag ya, crash gitu ya. Nah, kalau di HTML untuk menandakan sebuah segmen ya, misalkan segmen baris yang atas ini, segmen yang logo sampai ke tulisan alamat atau yang menu gitu ya, itu ditampung dalam satu segmen atau ditampung dalam satu tag gitu. Contoh misalkan ya, penanda ya, penanda. Penulisan tag di HTML, penulisan tag di HTML itu menggunakan apa ya? Menggunakan kurung, bukan kurung sih. Menggunakan tanda lebih kecil dan lebih besar ya, lebih besar. Tuh. Kalau di keyboard itu yang di samping huruf M sama yang di samping tombol tanda tanya ya. Ini nih ya, nih ini tanda ini tanda lebih besar, yang ini tanda lebih kecil gitu. Nah, misalkan gini nih, kita pengen membuat satu segmen tulisan yang ukurannya besar. Kalau di HTML itu ada yang namanya H1 ya. Nah, menulisnya gini, kurung buka, H1, kurung tutup. Nah, nanti ada yang namanya kurung buka slash H1 gitu. Nah, ini ya kita enter dulu. H1 ini apa? Dan slash atau garis miring H1 ini apa? Ini keduanya, ini tuh tag namanya atau penanda gitu. Nah, H1 ini tag pembuka atau penanda pembukanya langsung ditutupin sama slash H1 ini gitu. Jadi si H1 yang namanya objek di website itu harus diawalin sama tag pembuka terus ditutup sama tag penutupnya gitu. Nah, misalkan di sini kita tulis nih halo multimedia G6 gitu ya. Nah, kalau kita save ya, kita refresh di browsernya di sini. Refresh, muncul nih. Halo multimedia G6 gitu. Nah, ini cara untuk menampilkan objek ke website kita. Jadi, semua objek yang ada di website kayak gini, ini tuh dibungkus sama yang namanya tag. Nah, cara penulisan tagnya ini. Ini sebagai salah. Ini kita kasih komen. Ini sebagai tag pembuka ya, ini tag pembuka. Terus yang ini tuh tag penutupnya, penutup ya. Jadi kontennya harus diawalin dengan tag pembuka sama tag penutup kayak gini gitu. Nah, ini kan H1 ya. H1 itu heading itu untuk header. Jadi ukuran fontnya gede nih, gede banget gitu. Nah, ada lain misalkan kita mau bikin apa nih kayak di Microsoft Word, bikin list, bikin numbering, terus ada huruf tebal, huruf kecil gitu ya, atau huruf katanya jadi garis miring, bukan garis miring tulisan miring gitu ya, itu bisa pakai HTML. Misalkan gini, kalian pengen bikin tulisan miring itu pakai i kayak gini. Nah, terus penutupnya slash i. Jadi setiap pembuka tanpa slash atau tanpa garis miring, penutupnya ini harus pakai garis miring kayak gini. Nah, di dalam i-nya ini adalah tulisan miring kayak gini. Ya, kita save nih, kita buka lagi di browser, langsung refresh. Nah, ada nih munculnya, ini adalah tulisan miring. Kalau tulisan biasa gimana? Tulisan biasa itu bisa pakai paragraf. Nah, paragraf itu kodenya itu pakai P. Contohnya kayak gini. Kurung buka P, langsung kurung slash P ya penutupnya. Ini adalah paragraf ya. Kita save, langsung kita refresh di sini. Nah, muncul ini paragraf biasa. Jadi kalau paragraf biasa atau teks biasa itu nggak ada tulisan tebal, nggak ada tulisan miring, nggak ada tulisan garis bawah gitu ya. Itu jadi normal kayak gini. Ini bisa pakai yang namanya P. Nah, sampai sini semoga paham ya. Semoga paham. Nah, buat belajar pertama, nah kita coba belajar untuk membuat format teks ya, format teks yang ada di web gitu. Nah, kalau kita lihat ya ke contoh web nih, kita buka web sekolah kita nih. Di sini ada tulisan SMK Bela Nusantara Andika, tulisannya gede ya.
tulisannya gede, di sini ada tulisan berilmu dan dengan berakhlak, tulisannya kecil gitu. Terus kita lihat ke bawah, nah ini nih, ini ada kayak link ya, ini ada link, terus di sampingnya itu kayak ada list kayak gini nih, order list kayak gini nih. Nah kita bakal membuat hal-hal yang seperti itu, oke ya, paham ya. Nah kalau udah mungkin eh apa ya, kalian boleh ubah ini jadi komen ya, semuanya jadi komen. Komen itu apa? Komen itu sesuatu hal yang nggak akan ditampilkan di browser nih, kayak ini nih, tulisan tag sama dengan penanda. Penulisan tag di HTML ini kan ada tulisan nih di sini, tapi kalau di browsernya kan di sini nggak muncul ya. Nah itu disebutnya komen. Jadi sesuatu hal yang sesuatu hal codingan yang nggak akan dimunculkan di apa ya, di browsernya nanti kayak gitu. Nah untuk kalau di HTML penulisannya kayak gini, penulisan komen. Ini kurung buka ya, disebutnya kurung buka, tanda seru, strip langsung komennya apa di sini gitu. Nah kalau udah, kita hapus dulu deh segini, kita hapus. Nah kita mau coba yang namanya heading nih, yang pertama ya, heading. Heading itu sama dengan penjudulan, namanya penjudulan ya. Kalau kita tahu sebagai anak multimedia, yang namanya heading atau header itu tulisannya selalu besar kan ya, gitu, selalu besar. Nah di website itu ada ukurannya, ada sistem pengukuran heading itu dimulai dari H1 sampai H6 gitu. Kalau kalian coba boleh kayak gini nih, kurung buka H1 gitu ya, terus kalian tulis ini adalah heading 1 gitu. Nah kalau udah, kalian bisa apa ya, bisa copy langsung paste lagi. Ada 6 ya, ada 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, kita ubah nih ya. Ini heading 2, ini heading 3, ini heading 4, ini heading 5, ini heading 6 ya. Ini heading 6. Oke, ini ada heading 6. Maaf tadi ada SMS dari orang tua kalian ya. Nah, untuk ubahnya kalau kita save dulu ya, kita save dulu nih. Refresh di browsernya. Nah, semuanya sama. Kenapa? Karena semuanya itu H1 di sini. Nah, sedangkan kita pengennya ini heading 1, ini heading ukuran 2 sampai ini heading ukuran 6. Tinggal ubah aja nih. Di sini jadi heading 2, ini heading 3, ini heading 4, ini heading 5, ini heading 6. Tuh. Dan jangan lupa penutupnya harus dirubah ya. Kalau ini pembukanya heading 2, berarti penutupnya juga harus slash heading 2. Nah, kalau kalian ngerjainnya di Notepad, itu harus manual. Kalau di aplikasi semacam kayak gini, ini otomatis ya. Misalkan B nih ya, kurung buka B. Nah, kalau yang depannya dirubah nih ya, dirubah kita jadi I. Otomatis yang belakangnya jadi I nih, jadi I. Nah, ini enaknya kalau misalkan kalian ngedit di kode editor kayak gini gitu. Nah, lanjut lagi ya. Ini udah ada, kita ubah nih dari heading 1 sampai heading 6. Kita save. Kalau udah ke browser lagi, kalian refresh di sini. Klik. Nah, berubah tuh semuanya. Ini heading 1, ini heading 2, ini heading 3, sampai ini heading 6. Nah, jadi fungsi H1 sampai H6 itu untuk membuat judul ya, untuk membuat judul. Nah, tahulah ya, yang namanya judul itu pasti ukurannya besar. Nah, beda lagi kalau misalkan kalian bikin paragraf. Kalau paragraf itu di web itu menggunakan kode P kayak gini. P pembuka, P penutup. Nah, ceritanya misalkan kalian bikin nulis panjang gitu ya, artikel di sini misalkan contoh ya, ini lorem 100 misalkan ya. Nah, kayak gini. Ini ada ceritanya paragraf ya, ini kita nggak tahu bahasa apa gitu ya. Tapi ini ceritanya sebuah paragraf gitu. Kalian boleh ngetikin kalimat atau apa aja bebas. Kita save. Refresh. Nah, ini paragraf itu kayak gini. Oh iya, ini perbedaannya ya. Kalau heading, ini ukuran heading 6 sama paragraf sama ya. Cuman bedanya kalau heading itu pasti tebal, tulisannya tebal. Nah, kalau paragraf biasa, tulisannya standar kayak gini. Nah, ini paragraf ya, menggunakan P. Ingat-ingat nih, P. Ini P pembukanya, ya. Ini P penutupnya, gitu. Nah, jadi kayak gitu untuk menampilkan. Kebayang ya? Udah mulai kebayang. Ini bikin konten kayak gini sebanyak ini gimana? Ya, bikin segini aja nih, segini aja. Ini baru segini codingannya. Baru 12 baris loh ya. Ini baru 12 baris.
Jadi belum terlalu panjang gitu. Jadi bayangkan kalau misalkan kalian bikin website atau aplikasi sekompleks ini gitu ya. Bayang ya. Oke, lanjutannya kita mau bikin format tulisan tebal, miring, sama ada garis bawah gitu. Nah, itu bisa pakai B. Kalau kita buka B kayak gini. Ini adalah tulisan tebal. Nah, kayak gini. Ingat ya, tag pembukanya B, tag penutupnya /B gitu. Di dalamnya baru ini kontennya. Ini adalah tulisan tebal. Kita save atau kita tulis dulu ya. Udah tebal langsung miring. Miring itu I. Nah, ini adalah tulisan miring. Nah, gitu ya. Satu lagi deh ya. Garis bawah, underline. Berarti singkatannya U ya. Kurung buka U. Langsung kurung tutup /U gitu ya. Ini adalah tulisan bergaris bawah. Nah, kayak gini. Kita save nih, kita save. Langsung kita refresh di sini. Nah, ini muncul ya. Ini adalah tulisan tebal. Ini adalah tulisan miring. Ini adalah tulisan bergaris bawah. Kayak gini. Nah, ini kenapa nggak enter, nggak ke bawah? Karena yang namanya position atau posisi di website itu selalu ke kiri dan selalu memanjang ke samping. Nggak enter ya. Kalau mau enter gimana? Bisa ya. Kalau mau enter bisa. Kodenya ini nih. BR. Nah, kayak gini. BR, tapi kalau BR itu nggak ada penutupnya. Jadi cuma satu aja kayak gini. Ini juga sama ya. BR kayak gini. B sama ini garis tebal, ini tulisan tebal, langsung enter ceritanya. BR itu singkatan dari break line ya, break gitu ya. Break itu artinya ke bawah gitu kan ya. Kan di Microsoft Word juga kalau mau bikin halaman baru ada break page gitu ya. Nah, jadi di sini pakai BR. Kalau kita refresh di browsernya jadi ke bawah kayak gini. Nah, kayak gitu untuk bikin apa ya? Bikin memasukkan konten gitu ke website kita gitu. Ini baru teks. Kalau gambar gimana? Nah, nanti ada cara lagi. Gak akan sekarang ya, gak akan sekarang gitu. Nah, kalau kalian penasaran dengan apa ya? Dengan apa aja yang bisa dimunculkan di sini, kalian bisa buka ini ya, Y3 School. Y3 School. Cari di Google aja. Nah, terus ada ini nih, HTML tutorial dari Y3 School-nya. Cuman ini bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Nih, di sini ada kalian untuk belajar HTML ya. Misalkan yang tadi itu ada di bagian HTML formatting nih di sini. Klik. Nah, ini ya. This text is bold atau teks ini adalah tebal. This text is italic. Teks ini adalah italic atau garis miring. Ini ada subscript sama superscript ya. Itu kayak pangkat kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya kalian bisa ke bawah lagi nih, di sana ada bold text itu pakai B, tulisan penting itu pakai strong gitu ya. Terus untuk menandakan itu pakai mark ya. Ada tulisan kecil itu ada small, sampai yang terakhir itu ada superscript kayak gini. Kalian bisa coba. Dan ini semuanya ada tag pembuka sama tag penutupnya. Kita coba salah satu deh ya. Nanti kalian boleh cobain deh ya di rumah. Misalkan ini deh ya, tulisan yang ada tulisan tapi dicoret bawahnya. Bukan dicoret bawahnya. Tulisannya dicoret, itu bisa pakai del. Ini. Atau kalian mau bikin tulisan tapi backgroundnya warnanya kuning, ditandain gitu ya, kayak pakai stabilo, itu bisa pakai mark di sini. Kita cobain. Kita BR lagi. BR kurung buka del ya, del. Ini adalah tulisan dicoret. Dicoret kayak gini. BR lagi supaya enter. Yang kedua apa ya? Mark ya. Mark. Ini adalah tulisan yang ditandai gitu. Kalau kita save, langsung kita buka lagi ke browsernya, langsung refresh. Nah, kayak gini tuh ya. Ini adalah tulisan dicoret. Jadi ada garisnya tuh ya, dicoret. Ini adalah tulisan yang ditandai gitu. Jadi ada apa ya? Kayak di stabiloid lah kayak gitu ya. Nah, kayak gini gitu. Dan ini tuh baru teks formatting ya. Ada berapa nih? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baru ada 10.
text formatting sebenarnya banyak ya, masih banyak nih di sini ada banyak text formatting lagi lah gitu ya, yang selebihnya gitu. Nah terus mungkin segitu dulu ya, takut kalian pusing nih ngelihat codingnya segini tuh ya, agak mungkin seumuran kalian yang baru kenal coding agak pusing juga dia. Kayaknya segitu dulu ya untuk codingnya. Nanti berikutnya kita bakal nyoba bikin yang namanya list. List itu yang kayak gini nih, ya, ada listnya ya, 1 2 3 4 gitu ya, atau di list pakai tanda kayak gini gitu. Gimana caranya itu ada nanti di web. Atau kalian boleh duluan belajar ya di Y3 School, cari yang namanya list. Nah ini HTML list. Nah nanti ada kayak gini nih, ada item terus tapi di sampingnya ada list kayak ini, bulat, atau pakai angka nih, order list, orderer HTML list namanya gitu. Kalian boleh nyobain di rumah, mangga gitu. Nah kalau sekarang mah sampai sini dulu aja, takutnya kalian terlalu banyak coding jadi pusing ya, nggak apa-apa. Nanti kalian coba-coba ya. Pokoknya hari ini tuh sampai jam berapa, sok kalian boleh ulik di PC kalian. Terus kalian coba-coba ya. Kalau yang di HP boleh dicoba di HP, cuman aplikasinya nggak tahu apa, kalian bisa cari sendiri referensi ya, cari aja inisiatif, coba cari sendiri gitu. Yang punya laptop tinggal nyobain. Ini bisa pakai di Notepad atau di Visual Studio Code kayak ini ya. Pakai aplikasi ini gitu. Gampang ya segini, semoga nggak terlalu pusing banget gitu. Ini baru teks loh ya, ini baru teks. Kita itu ngedesain gimana sih caranya bikin backgroundnya warna biru, gimana bikin tombolnya warna oranye terus di hover jadi warna biru gitu ya. Ini ada caranya nanti. Wah masih panjang banget gitu ya. Sekarang mah segini dulu aja deh ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh nanti di chatting, boleh japri atau di grup, sok tanyakan. Nanti kalau lagi nggak sibuk, soalnya pasti lagi di perjalanan. Kalau udah buka HP nanti dibaca pasti dijawab gitu. Oke, harus dicoba di rumah, harus dicoba ini semuanya, harus dicoba. Mau yang di HP, mau yang di laptop, pokoknya harus dicoba gitu. Nanti boleh hasilnya kalian dikirim ya hasilnya. Atau gini aja, ada tugas ya, ada tugas nih, ada tugas. Kalian coba bikin new dokumen baru ya, bikin dokumen baru, di save ya, di save. Terus kasih nama nih, profil garis bawah saya gitu ya, profil saya. Terus ekstensinya harus HTML ya, ini HTML jadi .html, langsung di save. Nah ini masih kosong ya. Terus kalian bukanya di browser, profil saya di browser dibuka. Nah ini masih kosong ya. Oke, kalian tulisin profil kalian, misalkan gini nih ya. Ini judulnya saya mau pakai H1 ceritanya di sini, H1/H1 profil atau apa ya, my profile misalkan, my profile gitu. Terus di sini ada BR ya, breakline 2 kali enter gitu ya, 2 kali enter, BR, terus ada BR lagi gitu ya. Nah di sini kalian ada paragraf ya, di sini ada paragraf. Misalkan kalian bikin paragraf, halo nama saya Eka Anas Jatnika gitu. Saya adalah seorang nggak mau disebut guru tapi sebagai sharing man atau orang yang selalu sharing ilmu. Nah ceritanya gitu. Saya lahir di Cianjur 15 Februari 1992 gitu. Selain sharing ilmu, saya suka bekerja di bidang kreatif multimedia, dan saya lebih banyak mengerjakan project desain seperti branding dan dan DMI, atau jangan DMI deh, web develop ya, develop. Oke.
Saya sangat suka tidur dan makan. Saya suka berbagi karena apa ya? Karena berbagi bisa membuat semua orang bahagia dan terutama saya ikut bahagia. Nah, sedikit aja gitu ceritain tentang kalian di sini. Terus ceritanya pengen ada foto gitu ya. Walaupun belum dikasih tahu cara memasukkan foto. Nah, cara masukin foto kayak gini nih. IMG ya, IMG ada SRC, ALT-nya hapus aja. SRC ini source gitu ya. Kalian cari dulu deh ya. Cari dulu fotonya. Di sini belajar. Nah, ini ada foto. Copy ya, kalian cari foto kalian. Terus belajar DMI, pindahin ke pertemuan 1 ya ceritanya. Nih di sini ada nama filenya anas.jpg. Nah, di sini si source-nya IMG itu singkatan dari image, SRC itu singkatan dari source atau source itu sumbernya di mana gitu ya. anas.jpg ceritanya. Lebarnya, width-nya 200 px ya. Tapi pindahin ke atas deh ya di sini. Nah, kayak gini. Terus mau bikin list ya, mau bikin list. Kalau bikin list itu ceritanya kayak gini nih. P lagi atau jangan P deh. H berapa ya? H3 ya, H3 bio my biodata ceritanya. Nah, di sini buat list ya. UL, di sini ada LI ceritanya ya. UL LI list pertama nama ya, nama Eka Anas Jatnika gitu. Terus list yang kedua itu ada berapa ya, ada lahir misalkan ya, TTL Cianjur 15 Februari 1992 gitu ceritanya. Terus udah TTL apa ya, cita-cita koki. Langsung hobi mungkin ya, hobi yang keempat, hobi apa ya, makan dan tidur. Oke. Apalagi ya biasanya hobi, apalagi ya, apalagi ya, oh alamat ya, alamat Cianjur deh, singkat aja deh gitu. Biodata. Nah, terus bikin lagi, ini ada H3 lagi ya ke bawah, my education atau pendidikan ceritanya. Di sini, nah enaknya kalau kalian pakai Visual Studio Code kalian bisa kayak gini nih. Kalian mau bikin UL yang di dalamnya ada LI, tapi LI-nya itu ada 4 ceritanya. Nah, kalau udah gini tinggal tab. Nah, langsung jadi tuh. Langsung jadi. Kita Ctrl Z lagi. Jadi kalian cukup kayak gini nih. UL di dalamnya kurung tutup kayak gini. LI-nya LI itu jumlahnya mau ada 4. Kalau kita tab 4 tab langsung jadi kayak gini. Nah, ini enaknya kalau kalian pakai Visual Studio Code. Kalau pakai Notepad nggak akan bisa kayak gini ya. Di sini misalkan ada apa ya, TPA misalkan ya, TPA Islam Sarijadi. Terus ada SDN Sarijadi 4 Bandung misalkan. Terus SMP 26 Bandung. Terus ada ini ceritanya riwayat pendidikan gitu ya. SMK itu SMK Bela Nusantara, enggak pakai Andika ya. Zaman dulu. Terus ada LI lagi, S1 ya, S1 misalkan Universitas Komputer Indonesia. Terus yang terakhir kalau kalian ada S2 boleh LI S2
salah, S2 Institut Teknologi Bandung. Oke. Nah, udah segini aja, sederhana ya, sederhana. Kalau di save nih, refresh di sini muncul kayak gini. Jadi semacam kayak biodata ya, di sini ada fotonya, di sini ada ya sedikit tentang kaliannya, di sini ada biodata kalian, terus ada pendidikan gitu atau ada pengalaman kerja boleh kayak gitu. Nah, mungkin tugasnya bikinnya kayak gini dulu aja ya. Ada waktu kan ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis tuh ada 6 hari seminggu ya. Ada waktu seminggu untuk mengerjakan kayak gini. Tapi kita baru belajarnya itu masih ini ya, masih heading sampai ke format. Nah, kalian coba baca-baca di sini di Whitelist School, gimana caranya masukin gambar, gimana caranya bikin list kayak gini ya, bikin list gitu ya. Kurang lebih tadi caranya kayak gini. Ini udah 23 baris ya. Kita kecilin lagi. Tuh baru segini ya. Belum terlalu banyak untuk bikin halaman kayak gini. Nah, jadi HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language gitu. Artinya bahasa yang digunakan untuk menandai gitu ya. Nah, kok kenapa nggak sebagus kayak gini tampilannya? Ini kan ke samping menunya, terus bisa kita bagi jadi ada 3 kolom, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga gitu ya. Itu nanti itu sama CSS diubahnya. Nah, kalau HTML aja itu tampilan webnya ya cuma segini aja, nggak ada bagus-bagusnya. Tapi HTML ini paling dasarnya yang harus kalian kuasain untuk bikin web gitu. Nanti kalau HTML itu udah jadi udah bagus, baru dibagusinnya itu pakai CSS gitu. Nah, HTML itu ibaratin kalau di manusia itu kayak tulang ya, tulang tengkorak adanya di atas, tulang tangan itu ada di samping, tulang dada ada di bawahnya gitu, sampai ke kaki itu terstruktur dari atas sampai bawah kayak gitu. Nah, itu disebutnya tulang kan ya, atau kalau di website itu ibaratnya kayak HTML-nya. HTML itu ibaratin tulangnya dari si website gitu. Nah, nanti kalau struktur tulangnya udah oke, dihias kan ya. Manusia juga kalau tulang aja kan nggak cantik ya, tulang aja nggak rame, tapi dikasih kulit, warna kulitnya abu gitu ya, dikasih mata, posisi matanya di sini gitu ya. Nah, itu ada caranya lagi. Nah, caranya itu pakai CSS atau cascading style sheet gitu ya. Nah, kalian baca-baca deh di HTML masalah HTML itu apa? HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Di sini ada nggak ya? Nah, ini markup language ya di sini. Atau singkatannya dari hypertext ya. Ini hanya itu hypertext markup language kayak gitu. Itu singkatan. Kalau CSS di mana ini ada nih. Kalian tinggal cari ke CSS di sini. CSS itu cascading style sheet. Artinya untuk desain gitu ya, untuk mewarnai, mengatur posisi, itu cuma di CSS. Oke, kayaknya segitu dulu ya. Jadi tugas untuk DMI, tugas pertamanya ini nih, kalian bikin semacam kayak profil ya, profil kalian kayak gini kurang lebih. Itu belum didesain nggak apa-apa, nggak didesain juga. Yang penting kalian bisa bikin HTML-nya kayak gini, kayak gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan jangan lupa chat aja di grup ya. Boleh Jabil, boleh diskusi di di grup. Di grup ya. Diskusi aja, nanti kalau udah dibaca pasti dibales gitu. Oke, makasih buat waktunya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya, jangan lupa makan ya supaya sehat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.